Hello, what's up cuy? Back again with me di Zero Teh di sini. Apa kabar semuanya guys? Semoga sehat-sehat semuanya. Gimana menjalani pandemi ini? Apakah kalian semua masih baik-baik aja atau ada yang udah mulai bosen? Karena pandemi nggak kelar-kelar ya, udah 2 tahun. Ditambah lagi mau main game, beli komputer mahal, upgrade komputer juga mahal, jadi ya ribet banget dah. Rada susah gitu buat sekarang nyari hiburan, apalagi kalau kayak kita gitu yang cuman bisa di rumah main game gitu, susah nyarinya, tambah mahal aja hobi kita. Kayak cuy, kali ini gue gak mau pusing-pusing ya, gue cuma mau ngebahas perkembangan sejarah VGA itu sendiri gitu. Ya, kita tahu sekarang kan Nvidia baru pengen rilis VGA yang baru gitu, yang RTX 4000 series gitu. Dia baru pengen rilis itu. Dan gue jadi tertarik buat bahas 4 VGA pertama dari Nvidia itu sendiri cuy. Apa VGA yang ngebuat Nvidia itu dikenal banyak orang gitu, dan sekarang sampai mendunia. Nvidia pertama kali rilis VGA itu pada tahun 1997 cuy. Dulu tuh nama VGA-nya belum GeForce cuy. Jadi dulu tuh namanya Riva. Ada Riva 128 sama Riva TNT. Nah, Riva 128 ini VGA pertamanya dia yang rilis tahun 1997. Riva ini pun adalah singkatan dari Real Time Interactive Video dan Animation Accelerator. Nah, itu singkatan dari Riva itu sendiri gitu. Produk ini yang membuat Nvidia tuh terpandang oleh dunia gitu. Karena produk ini produk pertama Nvidia yang mereka rilis dan sukses gitu produknya. Riva 128. Ngomong-ngomong, ada yang udah pernah pakai belum cuy? Riva 128 ini. Kalau ada yang udah pakai, gila lu udah veteran parah. Coba komen di bawah ya yang udah pakai. Nah, terus setelah Riva 128 ini ada VGA juga yang namanya Riva TNT. Riva TNT ini adalah penerus dari Riva 128. Dengan nama Riva TNT sebagai produk 3D DFX yang bernama Voodoo 2 pada tahun 1998. Jadi setelah 1 tahun Riva 128 dirilis, Nvidia ngeluarin Nvidia Riva TNT pada tahun 1998. Riva TNT ini mendukung format pixel 32 bit dan 24 bit buffer dalam mode 3 dimensi. Texture filtering dan mind mapping. Juga ada pipeline pixel untuk menambah kecepatan render gitu. Kan rendernya ini jadi jauh lebih cepat daripada generasi sebelumnya 128. Nah, setelah sampai ke Riva TNT ini yang menurut gue harusnya sih cukup OP untuk zaman dulu ya, karena dengan kualitas render yang cepat aja itu udah bagus banget dulu. Soalnya kan dulu game juga grafiknya juga biasa aja cuy, karena lebih mendepankan cerita gitu game-game dulu. Jadi menurut gue Riva TNT ini ya cukup OP lah. Nah, terus pada tahun 1999, 1 tahun setelah TNT rilis, Nvidia merilis produk yang bernama GeForce dan melepas nama Riva. Kalau alasannya gue nggak tahu cuy. Nah, tapi dia merilis GeForce pada tahun 1999 dengan GeForce pertama, yaitu GeForce 256. GeForce 256 ini bukan GeForce yang kayak 200 series ya. Soalnya ini tuh bahkan lebih tua daripada GeForce 2 gitu. Nah, GeForce 256 ini berkembang pesat dengan menambahkan kecepatan pipeline pixelnya yang membuat performa 3D gamingnya jauh lebih baik dengan dukungan Direct 3D G7. Gila ya. Zaman dulu tuh masih pakai Direct 3 gitu. Sekarang udah Direct 12. Perkembangan teknologi emang keren banget sih sekarang. Apalagi zaman Covid kan, yang gue lihat teknologi makin berkembang pesat gitu semenjak Covid. Wih, keren banget dah. Dan tentunya pipeline pixel ini tuh menambah kecepatan render dari VGA tersebut gitu.
lebih cepat bahkan 50% daripada Riva TNT dari GeForce 256 ini. Produk ini juga menawarkan perkembangan yang jauh lebih baik, 50% dalam FPS. Jadi dalam hal gaming ini GeForce 256 ini dibilang tuh kayak 50% lebih baik performanya dibandingin TNT gitu, dan cukup bagus banget untuk dulu karena 50% itu benar-benar perbedaan yang jauh ya. Dan Nvidia juga cukup sukses dengan GeForce 256-nya. Dan pada tahun 2000, di tahun selanjutnya, Nvidia mengeluarkan VGA jenis baru lagi, yaitu GeForce 2. Nah, GeForce 2 ini ada banyak variannya cuy. Ada 2 GTS, ada 2 Pro, ada 2 Ultra, ada 2 Ti, ada 2 Go, dan ada 2 MX. Dari segi manufaktur, GeForce 2 ini diperbarui lagi dengan memakai manufaktur 180 nanometer, sedangkan yang di 256 itu sih 200 nanometer gitu. Yang gue tahu ya, manufaktur itu ngaruh ke watt gitu kalau nggak salah ya. Jadi kayak semakin kecil manufakturnya itu, wattnya itu bakal semakin kecil juga. Cuma kalau ada yang salah, lu bisa koreksi ya di komentar. Cuman yang gue tahu sih seperti itu. Yang paling signifikan juga terletak pada akselerasi 3D-nya. Adanya penambahan unit mapping tekstur, kedua pada keempat display pixel. Jadi dari segi render, GeForce 2 tuh bakal jauh lebih baik daripada GeForce 256. Dan juga dari segi 3D tekstur dan lain-lain itu juga jauh lebih baik daripada 256. Jadi kalau misalnya gue bisa tarik kesimpulan sih, menurut gue pribadi ya, GeForce 2 ini adalah pensempurnaan dari GeForce 256 gitu. Karena kayak kita lihat sendiri juga, sebenarnya kagak ada yang berbeda gitu dari GeForce 256 dan GeForce 2. Hanya saja GeForce 2 itu menyempurnakan apa yang sudah ada di GeForce 256 dan juga mengembangkan fitur-fitur yang ada di GeForce 256 agar lebih performanya lebih baik lagi di GeForce 2 gitu. Jadi menurut gua GeForce 2 ini adalah versi sempurnanya dari GeForce 256 gitu. Oke cuy, segitu aja 4 VGA pertama dari Nvidia. Nanti kalau misalnya ada yang suka ya gue bikin lagi lah VGA lagi selanjutnya, karena Nvidia juga punya GeForce 3, GeForce 4 sampai 9. Terus ada GeForce 100, 200, 400, GeForce 500. GeForce pertama gue tuh GeForce 560 Ti. Oke cuy, kalau ada saran, ada masukan bisa tulis di komentar. Dan juga kalau misalnya lu punya salah satu dari keempat VGA ini, bisa komen di bawah cuy, sharing-sharing supaya gue juga yang belum pernah ngerasain bisa tahu lah experience dari lu tuh ini VGA sekuat apa ya buat zaman dulu. Apakah buat zaman sekarang sekelas GTX kah, sekelas apa? Jadi kita bisa sharing bareng gitu cuy. Dan ya, sampai jumpa lagi cuy di video selanjutnya cuy. Gue nggak tahu mau ngomong apa, tapi ya udah, peace out, mantap.